Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat peternak. Jumpa lagi sama video saya. Kali ini saya akan mengetes fungsi sebuah mesin tetas full otomatis dengan kelembaban otomatis. Nah, mesin tetas ini orderan dari Mas Gunawan yang ada di Katapang, Soreang, Bandung. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada beliau karena sudah order. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Dan mesin tetas ini menurut saya pribadi ini sangat istimewa ya. Istimewanya dari segi apa? Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama itu kalau menurut saya ini dari warnanya. Dari warnanya ini kelihatan lebih mewah ya. Menurut saya pribadi ini bagus. Warnanya bagus. Dan yang kedua, keistimewaannya itu dari segi bentuk. Dari segi bentuknya ini udah oke. Ini bentuk seperti ini baru saya bikin. Ini pertama kali saya bikin dengan bentuk yang seperti ini ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini kapasitas berapa sih? Kok besar, lebar, panjang gitu ya. Nah, coba teman-teman tebak. Oke, kalau penasaran langsung aja ya, kita hitung kapasitasnya. Kita mulai dari rak. Rak ini terdiri dari 12 gear. Jadi dari ujung sana sampai ujung sini itu ada 12 gear, dan artinya itu 12 telur. Dan dari ujung sini sampai ke ujung sana itu bisa masuk 17 telur. Jadi 12 dikali 17 itu 204. Oke ya. Jadi ini total kapasitasnya 204. Tapi itu untuk telur entok dan bebek. Kalau misalkan mesin tetes ini digunakan untuk menetaskan telur ayam, maka kapasitasnya bisa lebih dari 204. Kalau perkiraan saya, perhitungan saya, ini bisa masuk 230 untuk telur ayam. Oke, dan di rak ini saya bagi jadi 3 kolom, 1, 2, dan 3. Dari sini ke sini untuk telur entok ya, dari sini ke sini masuk 6, dari sini ke sini masuk 5, dan dari sini ke sini masuk 6. Jadi totalnya 17. Dan keistimewaan yang kedua, yang tadi udah ya, warna, ketebalan. Ketebalan ini udah mantep, udah sangat tebal, yaitu ketebalannya 18 mili atau 1,8 cm. Jadi hampir 2 cm. Hampir sama dengan ibu jari saya ya, bisa teman-teman lihat. Nah, yang pertama dari ketebalan dan warnanya. Dan untuk keistimewaan yang kedua itu ada di sistem pelembab. Nah, sistem pelembab. Jadi sistem pelembab ini beda dari sistem pelembab yang saya bikin kemarin-kemarin ya. Kalau yang kemarin-kemarin saya bikin itu sistem pelembabnya ada di bak air kecil seperti ini, dengan sistem pelembab yang mengapung bulat, bundar ya, bukan bulat. Nah, yang kayak donat dia mengapung. Tapi kali ini saya bikin dengan alat pelembab yang tenggelam. Sebentar, saya tarik biar teman-teman bisa lihat juga ya. Nanti bisa jadi preferensi atau apa, pertimbangan ya, kalau mau bikin mesin tetas atau mau beli mesin tetas, nanti bisa jadi pertimbangan juga. Nah, jadi yang sistemnya versi tenggelam ini bahannya stainless ya, bisa teman-teman lihat. Nah, stainless, dan ini ditenggelamkan. Jadi ini lebih awet ya. Kenapa lebih awet? Karena cara penggunaannya dia pun ditenggelamkan, jadi dia emang tahan air. Beda dengan yang sistem terapung.
kalau kita salah pakai terus kemasukan air itu biasanya rusak. Kalau kemasukan air ya, dan itu bukan soal ini ya, itu soal kesalahan penggunaan ya. Kemasukan air rusak, nah itu kesalahan penggunaan. Jadi ini bisa aman walaupun kita celup, emang dia secara fungsi itu tenggelam. Dan teman-teman bisa lihat juga kabutnya seperti ini ya. Sebentar, semoga aja teman-teman bisa lihat ya kabutnya. Ini kabutnya banyak, kabutnya banyak banget ya, bisa teman-teman lihat ya, kayak uap gini. Nah, ini keistimewaan yang kedua, kenapa saya pakai sistem pelembab yang tenggelam seperti ini. Karena pelembab yang tipe ini suplai kelembabannya itu lebih banyak atau lebih besar suplai kelembabannya. Jadi untuk ruangan sebesar ini itu sangat dibutuhkan suplai kelembaban yang besar. Misalkan box sebesar ini hanya disuplai dengan alat pelembab yang seperti donat yang warna putih, itu biasanya akan keteteran, kasihan alatnya ya kalau kayak gitu. Nah, itu keistimewaan yang keduanya. Dan ada lagi di sini keistimewaannya itu kapasitas 200 tapi dibikin panjang dan lebar. Kenapa saya bilang ini keistimewaannya? Karena yang sudah-sudah saya bikin itu kapasitas 200 itu bertingkat ya, susun, raknya susun 100-100, ada dua, jadi total 200. Tapi kali ini saya bikin panjang dan lebar. Terus di sini juga saya pakai sistem rak roller ya, bisa teman-teman lihat. Dan di sini saya pakai 4 buah motor penggerak. Ini bisa saja saya pakai 3, tapi kembali lagi saya kasihan sama alatnya, nanti keteteran takutnya, makanya saya kasih 4. Rak sudah, kelembaban udah, kita tinggal ke dalaman yang agak ke atas. Nah, di sana bisa kita lihat ya, ada ventilasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di sini saya pakai lubang ventilasi sebanyak 8 buah. Dan untuk pemanasnya di sini saya juga pakai 8 bohlam. Bisa teman-teman lihat ya. Sebentar, saya mundur sedikit dulu biar teman-teman bisa lihat dari depan. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ada 8. Semoga aja bisa kelihatan, soalnya agak silau juga kameranya kena lampu. Dan untuk sensornya saya seperti biasa letakkan di sana. Tinggi dan rendahnya udah saya sesuaikan ya. Itu sensor suhu dan kelembaban. Benda hitam yang saya pasti telunjuk saya ya, itu sensor suhu dan sensor kelembaban. Dan untuk sistem kelembabannya sendiri, di sini khususnya untuk Mas Gunawan ya, yang ada di Soreang Bandung, nanti alat penampung ini, alat pelembab ini letakkan tepat di bawah kipas seperti ini. Nah, jadi ketika kelembaban kurang, maka alat ini akan mengeluarkan kabut lembab dan diratakan sama kipas yang ada di atas, yang ada lampu LED biru. Diratakan ke seluruh ruangan ya, sampai ke sana. Jadi alat pelembab ini sangat penting karena di penatasan itu faktornya enggak di suhu dan pemutaran saja, tapi kelembaban juga penting. Ketika kelembaban kurang, biasanya cangkang telur maksud saya akan sangat sulit untuk dipecahkan sama anakan yang di dalam. Jadi banyak kasus anakan mati di dalam karena nggak kuat memecahkan telur. Itu kenapa?
saya kasih bocoran itu karena cangkang telurnya kering atau keras. Nah, karena kelembabannya kurang. Ketika kelembabannya cukup, cangkang akan lunak karena kadar udara yang lembab. Oke ya, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa memahami ya. Soalnya di sini saya juga memakai bahasa sederhana ya, karena saya juga orangnya sederhana juga. Nah, untuk perata suhu di sini juga saya sertakan kipas di sana dan suhu. Dan ketika suhu ini aktif atau bohlam penghangat ini aktif, maka kipas yang di sana juga akan aktif. Jadi bareng ya, kipas sama lampu ini kerjanya bareng dan berbeda dengan kelembaban dan kipas yang di atasnya. Kipas yang di atas sana dan kelembaban itu kerjanya bareng, jadi terpisah ya, antara ini sama suhu terpisah. Kipas yang di sana jalan ketika pelembab jalan, dan kipas di sini jalan ketika lampu hidup. Dan untuk pemutaran kita tes pakai telur ya. Nah, ini mesin tetes yang saya pakai sendiri ya, pribadi, mesin tetes saya pribadi. Nah, sebentar saya ambil telurnya untuk tes pemutarannya. Soalnya kebetulan saya nggak punya telur yang baru, ini telur yang udah masuk semua. Ya mungkin teman-teman udah tahu ya sistem pemutaran roller itu seperti apa, tapi nggak ada salahnya juga saya jelaskan. Barangkali ada teman-teman di sini yang belum tahu ya. Nah, untuk membalikan telur, kita perhatikan titik ini ya, titik kotoran yang ada di atas ini. Bukan kotoran sih, ini cuma warna cangkang aja. Nah, dari atas ini untuk ke bawah seperti ini itu dibutuhkan 99 detik. Dan pemutaran akan dilakukan per 3 jam. Dan pemutaran ini udah otomatis karena ada timer di sini. Dan suhu dan kelembaban juga otomatis karena di sini ada termostat plus hygrostat. Jadi nggak cuma pengontrol suhu aja, di sini juga bisa mengontrol kelembaban. Dan di sini ada display ya. Ini display suhu dan di sini di bawahnya display kelembaban. Kalau ini untuk setting suhu dan ini setting kelembaban. Dan untuk Mas Gunawan, nanti saya akan kirim video terpisah ya. Mohon maaf saya nggak jelaskan di video ini karena ini durasinya udah kepanjangan banget. Dan untuk Mas Gunawan dan teman-teman yang lain ya, khususnya yang belum tahu, nanti pemutaran itu dilakukan di hari ketiga. Contoh kita masuk di tanggal ya, contoh kita masuk di tanggal 1, dan pemutaran itu kita colokkan, rak ini kita colokkan ke sini di tanggal ketiga. Nah, ketika telur udah retak, selanjutnya kita cabut kembali soket yang ada di sini. Jadi telur itu tidak butuh putaran di 3 hari pertama dan di 3 hari terakhir. Nah, itu menurut saya karena saya di sini prakteknya seperti itu ya, di mesin tetes yang di belakang sana saya prakteknya seperti itu. Kapan dicabut? Ketika udah retak. Kapan retak? Nah, itu tergantung telur ya. Untuk telur ayam biasanya 19 hari, untuk telur bebek 26. Untuk telur entok biasanya di 32 dan 33 biasanya ya, nggak menentu juga kalau entok. Dan untuk Mas Gunawan nanti penempatan nampan posisinya seperti ini ya, bisa dilihat ya seperti ini. Di sini saya lengkapin 3 buah bak air, 3 buah nampan ya. Di sini 1, di sini 1, dan di sini 1. Seperti itu. Dan untuk bentuk yang seperti ini itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Kalau menurut saya pribadi, kekurangannya itu apa? Kekurangannya kalau mesin tetes ini dikirim melalui ekspedisi, maka ongkosnya lebih mahal dari kapasitas 200 yang susun.
karena ini bentuknya lebih besar. Contoh ya, kapasitas 200 yang saya bikin susun yang kemarin-kemarin. Contoh pengiriman ke Bandung itu 200.000 sebagai contoh aja. Nah, ini bisa 300.000 seperti itu. Untuk kekurangannya kalau bentuk yang seperti ini ya, yang melebar ini, kekurangannya ada di ongkos kirim lebih mahal. Tapi ada keuntungan sendiri. Keuntungannya itu kita bisa leluasa ya, karena di sini lebar. Kita bisa leluasa gitu, lebar. Beda dengan yang susun ya. Kalau menurut saya itu sumpek, tapi untuk fungsi atau kinerja tetap sama. Oke, sekian dulu mungkin ya videonya biar nggak kepanjangan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Gunawan karena udah order. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.